Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari yang mulia ini, pada hari yang azim ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberikan kita begitu besar, begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menemui bulan yang azim ini, bulan Ramadan. Salat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan Islam yang besar, benar-benar ia Islam. Oleh karena itu, karena kehadiran Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengenal, kita dapat mengetahui bulan suci Ramadan ini. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Manan Aziz. Kelahiran 25 November 2004, domisili Lombok. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa poin penting dalam bulan Ramadan, termasuknya ialah puasa, dengan tema hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi sebelum kita masuk pada tema tersebut, kita harus tahu dulu sebenarnya ibadah puasa itu apa? Ibadah yang kita jalani itu apa? Puasa atau saum itu secara bahasa, secara terminologi berasal dari kata al-imsak yang bermakna menahan. Sedangkan secara syariat, puasa itu bermakna al-imsak wa an jami'il muftirat ala wajhin makhsus binitin makhsusah. Puasa itu adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa dengan tata cara yang khusus dan niat yang khusus. Apa yang dimaksud dengan tata cara yang khusus di sini? Di sini dimaksud dengan tata cara dan niat yang khusus itu adalah masuk dalam rukun puasa tersebut. Yang kita ketahui rukun puasa itu ada dua, yang dimana jika tidak terlaksanakan yang dua ini, puasa kita tidak sah. Yaitu yang pertama an-niyah, yaitu niat. Niat itu sebagai niat yang khusus. Maksudnya gimana niat khusus? Niat khusus itu niat kita khusus untuk puasa besok hari apa. Kan puasa ada banyak, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Syawal, puasa banyak. Tapi kita niatnya besok itu puasanya puasa apa? Seperti nawaitu shauma ghadin ana ada ifardhi syahri Ramadan. Kita berniat puasa untuk puasa Ramadan. Itu dengan niat yang khusus, niat khusus untuk puasa Ramadan. Kemudian ala wajhin maksus. Ala wajhin maksus ini dimaksud adalah tarku jami' al-muftirat min tulu' al-fajri ila ghurubisy syams. Jadinya ala wajhin maksus, tata cara yang khusus itu adalah kita menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian kita masuk kepada tema, yaitu lantas apa sih hal-hal yang harus dihindari dalam proses ketajak puasa? Apa sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Di sini hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama dinamakan muftirat. Muftirat itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara mutlak. Dan kedua dinamakannya muhbitot. Muhbitot itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Yang pertama kita akan bahas al-muftirat. Al-muftirat di sini dalam kitab-kitab fikih itu berbeda-beda penulisan, tetapi satu makna. Yang pertama kita akan bahas tentang al-aklu wasyurbu, yakni makan dan minum itu adalah suatu hal yang dapat membatalkan puasa. Al-aklu wasyurbu au ma fi anahima, ataupun yang semakna dengan akal atau syurub, atau yang semakna dengan makan dan minum. Contoh seperti apa? Seperti halnya makan permen karet. Kemudian juga yang dapat membatalkan puasa itu al-qai, yaitu muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa. Jikalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Adapun jika setelah muntah, maka jika ada sisa-sisa dalam mulut itu maka harus segera dibersihkan. Jika sisa-sisa dalam mulut tersebut masuk kembali ke dalam, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian al-jima, yaitu berhubungan badan ataupun melakukan hubungan seksual. Itu dapat membatalkan puasa. Selain itu juga al-istimna, yaitu mengeluarkan mani bi'amdin bil ikhtiar bila hail, yaitu mengeluarkan mani secara sengaja, atau mungkin istilah katanya onani, itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian juga yang dapat membatalkan puasa itu gila. Tiba-tiba orang itu menjadi gila walaupun hanya sebentar, itu dapat membatalkan puasa. Beda dengan orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk.
orang yang mabuk ataupun orang yang pingsan, jika dia pingsan 1 hari full tanpa ada kesengajaan, maka puasanya tetap berlanjut ataupun puasanya bisa dikatakan sah. Akan tetapi jika dia pingsan secara sengaja ataupun mabuk secara sengaja walaupun hanya sebentar, maka puasanya dihitung batal. Kemudian murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Maka jika ada orang murtad keluar dari agama Islam, itu puasanya dihitung batal ataupun tidak sah. Kemudian juga ada haid, ada nifas, wiladah. Ya, itu semua adalah perkara-perkara atau yang dapat membatalkan puasa kita. Perkara-perkara muftirat, yaitu yang dapat membatalkan puasa kita secara mutlak. Yang pertama tadi ada al-aklu wasyurub, yaitu makan dan minum, atau fi ma'nahima, ataupun sesuatu yang bermakna sama dengan akal dan syurub, makan dan minum. Kemudian ada al-jima, yaitu berhubungan badan. Kemudian ada istimna, yaitu bisa dikatakan keluarnya mani dengan sengaja. Kemudian ada al-qaid, muntah dengan sengaja. Kemudian gila walaupun sebentar, ataupun pingsan ataupun mabuk dengan kesengajaan. Dan juga ada haid, ada nifas, dan juga melahirkan. Itu adalah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian selain dari barang muftirat, selain daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara mutlak, kita di sini juga ada muhbitat, yaitu hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Di sini ada 5. Yang pertama itu al-kidb, yaitu berbohong atau berdusta. Hal berbohong ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Kemudian ada an-namimah, yaitu adu domba. An-namimah, adu domba, itu juga dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Kemudian yang ketiga itu al-ghibah, kita membicarakan orang lain yang dia tidak suka. Itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian an-nazru bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat, melihat dengan pandangan yang bisa membuat kita menaikkan nafsu syahwat. Itu juga dapat membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa. Dan yang terakhir ialah sumpah palsu. Sumpah palsu di sini juga dapat mengurangi pahala puasa. Oleh karena dari yang 5 ini, 4 dari antaranya itu disebabkan oleh lisan. Oleh karena itu, pada bulan suci ini, marilah kita memperbaiki diri, menjaga diri terhadap semua anggota tubuh kita, baik dari lisan maupun pandangan maupun pendengaran. Maka pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal-amal, memperbanyak kebaikan. Kenapa? Karena satu ibadah sunnah itu dihitung dengan setara dengan ibadah wajib. Dan satu ibadah wajib itu dihitung setara dengan 70 ibadah wajib. Maka oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amal pada bulan suci Ramadan ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.